dia bisa lepas dari akidah. Karena spiritual ini kan masuk kategori melihat alam astral atau malam astral. Kalau dia tidak mendalami tentang keyakinan keesaan Allah, dia dominan kepada hal-hal gaib, itu sangat bahaya. Sangat bahaya. Karena apa? Yang dia pandang selama dia hidup, melihat makhluk ini, makhluk itu, makhluk segala macam, akhirnya makhluk itu membisiki, udah ikut gua lu sama gua, belajar sama gua, itu bisa tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Di segmen ini kita ada di sebuah padepokan ya, padepokan Majelis Zikir Sahadat Tunggal di daerah Tambun Utara, Bekasi. Kita sudah bersama dengan Mbah Ronin. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbah Ronin ini adalah pendiri dari Majelis Zikir Sahadat Tunggal. Di segmen ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita yang telah komen di video kita. Namanya Ratih Widuri. Min, minta penjelasannya dong. Apa saja sih tanda-tanda bangkitnya spiritual seorang, karena saya sendiri mengalami hal aneh belakangan ini setelah terbangun dari koma. Nah, kita akan kupas tuntas nih pertanyaan dari Mbak Ratih Widuri. Tapi malam ini kayaknya bukan saya sih yang nge-host di sini. Ada teman kita yang lebih enak ntar ngomongnya sama Mbah nih, lebih paham nih masalah spiritual nih, karena spiritual ini tuh bersangkutan dengan agama ya Mbak. Betul ya. Saya masih kurang agama. Ini takut daripada nanti takut salah ngomong. Ini saya mundur dulu nih Mbak. Iya. Pamit ya Mbak. Oke. Nah, teman kita ini adalah Mas Aji. Mas Aji ini seorang alumni pesantren nih. Kayaknya lebih enak ya ngomongnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman Kopi Misteri dan admin Kopi Misteri yang sudah mengundang saya pribadi untuk bisa bertemu dengan Mbah Ronin yang terhormat ini. Terima kasih Mbah sudah menyempatkan waktunya. Terkait pertanyaan tadi Mbah, apakah ada perkembangan spiritual yang dirasakan oleh seseorang berdasarkan pengalaman Mbah? Monggo dijawab Mbah. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dipertemukan. Kebetulan kan Mbah bikin majelis ya. Iya. Kalau nggak salah namanya Majelis Zikir Sahadat Tunggal. Iya, betul. Nah, maksud dari Majelis Zikir Sahadat Tunggal itu dalam kategori perkembangan spiritual itu berarti tauhid, atau bisa disebut dalam bahasa agama itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul. Apakah seperti itu juga Mbak? Ya, langsung saya buka. Saya mendirikan atau pengajian ini dengan nama Majelis Sahadat Tunggal. Oke. Di dalam Majelis Sahadat Tunggal ini, saya dominan adalah berzikir. Apa zikirnya? Sesuai yang Allah perintahkan, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dari dengan perdalam zikir, pasti dia akan mendalami ilmu spiritual. Iya. Betul. Artinya jika pribadi seseorang itu menjadi lebih baik, maka spiritualnya akan meningkat. Iya. Arti spiritual itu keyakinan, keimanan. Betul. Karena bahasa spiritual itu adalah global ya. Global, betul. Berarti kalau memang mendalami masalah zikir, Iya. kira-kira zikir apa yang bisa benar-benar mengarahkan spiritual kita itu ke arah yang lebih baik, Mbak? Karena kan bahasa spiritual itu kan dalam konteks global, bisa spiritual yang baik atau yang tidak baik. Iya. Kalau menjadi spiritual yang benar-benar hakikatnya hanya Allah, ya, itu
tidak lain dan tidak bukan zikirnya la ilaha illallah, karena tidak mengarah ke ilmu. Oke. Ya, artinya mengarah kepada keesaan, keyakinan kita bahwa Allah itu satu, yaitu akan menjadi spiritual lebih tinggi, keyakinannya spiritualnya lebih kencang dan ibadahnya pun lebih aktif. Itu kalau dia mendalami zikir la ilaha. Ada juga orang menjadi spiritual ngedalami ilmu-ilmu kegaiban. Oh. Contohnya dibuka mata batinnya dengan ngedalami kegaiban, masuk kategori spiritual tapi tidak mengarah kepada keimanan. Oh, artinya bisa jadi itu tidak baik ya Mbak ya. Sebenarnya baik Baik juga. cuman kurang efektif. Kurang efektif. Baiknya karena masih ada dua unsur yang diyakini. Oh Gitu. Iya iya. Karena amalannya tidak mengarah pada keesaan Allah. Amalannya ada amalan ini itu di dalami. Iya. Memang dia spiritual, tapi ya akidahnya meleset. Akidahnya meleset. Iya. Oke, berarti dengan adanya Mbah mendirikan majelis Sahadat Tunggal ini tujuannya adalah untuk membimbing orang-orang yang ingin mendalami ilmu spiritual. Kurang lebih seperti itu ya Mbah ya. Iya, betul. Oke, dalam konteks spiritual Mbah, tadi kan ada pertanyaan di komentar Mbah. Jadi ada subscriber yang memang mengalami perjalanan spiritual diakibatkan karena pengalaman dari koma. Iya. Nah, apakah dari perjalanan koma itu seseorang itu bisa meningkat spiritualnya? Karena kan memang koma itu kan seperti mati atau seperti tidur. Nah, Iya. saat manusia tidur itu pasti kan ruhnya berjalan. Betul. Nah, sedangkan ruh itu adalah bagian dari spiritual itu sendiri. Iya, Mbak. iya. Nah, itu kira-kira seperti apa tanggapan Mbak? Kalau menurut saya, Ya. orang yang koma itu kalau dalam pelajaran ilmu orang Indonesia itu mati suri namanya. Mati Ya. suri ya, betul. Pernah ada pengalaman kejadian, saya punya anak buah, dia belajar ngedalamin ilmu spiritual, belajar tanpa guru. Wah, Belajarnya dengan makhluk astral atau makhluk gaib berupa orang tua. Waduh. Akhirnya dia ikuti bisikan-bisikan gaib tersebut. Kata si leluhur atau orang tua tersebut, tong ikut gua ke alam sono. Waduh, Akhirnya si anak itu tidur tanpa ada yang tahu dia ini kategori mati suri. Nah, dia belajar sama makhluk astral, tidak dengan guru yang membimbing tentang keimanan. Akhirnya anak itu dibawa ke alam astral sehingga dia tidak sadar. Ini bahayanya kalau kita ngedalamin ilmu spiritual tanpa guru. oke. Tuh. Berarti dengan kategori spiritual aja kita sudah bisa menyebar kemana-mana ya. Kemana-mana. Masalah zikir, masalah keimanan, Keimanan. masalah akhlak dan adab Betul. itu memang berdasarkan dari kondisi spiritual seseorang. Iya. Oke Mbak, kalau misalkan tadi Mbak bilang masalah spiritual jika tidak didampingi dengan seorang mursyid atau guru itu iya. bisa membuat kita menyimpang. Artinya dengan belajar spiritual itu tanpa guru dan mursyid itu berarti bisa membuat akhlak kita juga menyimpang ya Mbak. Bukan menyimpang lagi, bisa gila. Bisa gila. Waduh, fatal gila. juga ya teman-teman. Bisa gila. Karena apa? Bisikan-bisikan itu yang membuat kita terlena bahwa dia itu benar ajarannya, padahal itu adalah makhluk yang mengganggu iman manusia. Aduh, serem juga ya Mbak. Itu makanya saya rewel atau sangat marah kalau orang belajar tanpa guru. Iya, betul. Apalagi zaman sekarang kan canggih. Iya. Dia buka YouTube, ada amalan, dia baca. Nah, Ada petunjuk, dia ikutin. Itu bahaya besar. Karena kenapa? Wujud manusia yang ngedidik tidak berdampingan begini. iya betul. Sehingga banyak orang-orang merasa pintar, merasa pandai belajar itu, padahal basicnya nggak ada. Aduh, Sehingga timbul kesombongan. Ya. Karena apa? Yang membuat dia pandai itu kesombongan dia sendiri. Buku bisa. Padahal bisanya itu tidak didasari dengan keyakinan dan keimanan. oke. Itu Ya Mbak, tanpa ada guru, bahaya besar. berarti sangat bahaya ya Mbak. Bahaya. Berarti akhlak itu juga tergantung dari pengamalan kita pribadi ya. Betul. Kalau misalkan kita memang
belajar tentang ilmu peningkatan spiritual dengan baik, otomatis akhlak kita juga akan baik. Baik. Kurang lebih seperti itu ya Mbak. Heeh. Oke Mbak, terkait masalah akhlak Mbak, Heeh. jadi saya pernah punya teman Mbak. Heeh. Jadi memang teman itu suka banget dengan hal-hal yang berbau masalah spiritual. Iya. Nah singkat cerita, beliau itu sempat belajar sendiri seperti yang Mbak ceritakan, gitu kan. Tapi kadang dia itu menjadi sangat alim sekali Mbak. Nah terkadang di satu sisi itu dia seperti punya dua kepribadian Mbak. Di satu sisi dia alim, di satu sisi dia sangat jauh banget dari kata alim gitu. Artinya tidak baik gitu, sampai bahkan melawan orang tua. Nah dengan cara apa Mbak kira-kira orang yang sudah terlanjur spiritualnya menyimpang itu untuk diperbaiki supaya dia tidak terlalu jauh semakin menyimpang Mbak? Iya. Kalau memang masih dia sadar, Ya. pertemukan kepada orang alim yang mendidik dia ke arah yang benar, Oke, berarti kembali ke guru ke lagi. guru gitu, atau benar-benar guru yang mengerti tentang Islam yang sebenarnya Islam. Artinya kan banyak kan mengatasnamakan Islam, Ya. tapi main hodam lah, ya, Hmm. main benda-benda lah. Jadi Islam ini cuma dibungkus Dibungkus dengan ya dengan penampilan atau amalan apa dengan perbuatan ngaku Islam, tapi amalannya tidak mengarah kepada akidah yang sesungguhnya. Oke, berarti poin pentingnya adalah setiap yang dibungkus dengan hal-hal baik belum tentu dalamnya baik. Oke, berarti tingginya spiritual seseorang itu bisa jadi dikatakan dengan akhlaknya pertama. Kedua, kehidupannya apakah sudah sesuai syariat atau belum. Betul. Seperti itu ya Mbak. Iya. Oke, berarti sangat penting sekali belajar dengan guru ya. Dengan Mbak? guru, karena belajar tanpa guru, gurunya setan. Gurunya setan. Oke. Apalagi belajar tanpa guru di YouTube, segala di Google, itu kan tanpa guru. Merasa dia pandai, merasa dia bisa, amalan apapun di situ. Sehingga guru setan, gua bisa, gua pandai, gua mampu. Aduh. Nah, di sini tidak terkontrol jiwanya. Bahayanya di situ. Oke, berarti tadi ada beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Mbak Ronin terkait masalah perjalanan spiritual teman-teman Kopi Misteri Official. Intinya adalah jika kalian ingin mempelajari tentang spiritual, baiknya adalah dengan belajar kepada guru. Jadi tanpa adanya guru, sama aja kita sebenarnya seperti hilang arah, tidak tahu mau kemana gitu. Gurunya setan. Ya, gurunya setan. Oke Mbah, balik lagi masalah tadi pertanyaan saya. Iya. Jika memang sudah dibuka gitu, misalkan seseorang tersebut sudah jauh terlalu menyimpang gitu, seperti tadi kata Mbah kan, Mbah buka, misalkan orang itu suka gaib. Oke Mbah buka dulu masalah tentang gaib, baru diarahkan positif dan negatif. Nah, itu. Nah, setelah dia sudah tahu positif dan negatifnya, tetapi sudah wataknya memang tidak meyakini atau tidak mempercayai, atau memang bisikan setan yang kuat Mbak? Bisikan setan yang kuat. Karena dia pertama dia belajar itu meyakini hal yang dia yakini, sehingga apapun tidak ada yang lebih baik selain gua. Waduh, bahaya banget kalau Itu sudah bahaya. sampai ke situ ya Mbak ya. Saya bilang tadi, saya punya anak gua, dia meyakini hal gaib, saya arahkan pun dia udah susah. Kenapa? Sudah dibungkus jiwanya, pikirannya, rasanya kepada makhluk tersebut. Oh gitu. Sudah dikuasai rasanya oleh makhluk itu. Itu dibersihin dulu, bisa dibersihin dulu, dibuangin semuanya. Aura-aura negatifnya yang ada di badan dia, merongrong jiwa pikirannya, kita buang, kita cabut. Nah baru ntar kita kunci, kita arahkan baik, itu bisa. Oh, artinya berarti masih ada cara untuk menyelamatkan Ada. spiritual seseorang yang sudah terlanjur jauh gitu ya? Bisa. Oke. Berarti tadi sudah ada beberapa poin yang sudah kita bahas dengan Mbak Ronin. Terima kasih Mbak Ronin Ya. atas pelajaran spiritualnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman Kopi Misteri Official di rumah, dan semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang menjuruskan kepada arah yang tidak baik. Mudah-mudahan aja dengan adanya nasihat dan petua dari Mbak Ronin ini, kita bisa ambil pelajaran yang baik. Nah, gue di sini nih. Di antara dua orang ketiganya adalah Setan! gue dong setan.
Oke, makasih teman-teman yang sudah nonton full video kita sampai habis. Jangan lupa subscribe channel kita, follow juga Instagram kita @kopimisteri_official. Tadi kita sudah mendengarkan sendiri nih pembahasan dari Mas Aji dan Mbah Ronin terkait spiritual, ya nggak Mas Aji, benar nggak? Iya, betul. Jadi gimana nih? Poinnya udah masuk belum? Sudah sangat masuk. Sudah masuk ke akal pikiran. Iya, sudah sangat. Hal-hal yang logis. Alhamdulillah kita sudah diluruskan oleh Mbak Roni. Alhamdulillah. Buat teman-teman yang ingin bertanya atau berkonsultasi lebih dalam, kalian bisa DM di Instagram kita atau kalian juga bisa komen di kolom komentar di bawah sini. Kopi Misteri cabut. See you. Dadah.